Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Wulandari. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi NPM 2113024035. Di sini saya mengikuti lomba pembuatan video pembelajaran kreatif dengan metode eksperimen pada mata pelajaran SMA tentang kompetensi dasar di matematika dan ilmu pengetahuan alam. Di sini saya akan mencoba untuk membuat video pembelajaran mengenai sistem golongan darah ABO. Jadi tolong disimak ya teman-teman, perhatikan dengan simak, semoga bisa memberikan informasi tambahan kepada kalian semua yang menontonnya dan bisa memberikan ladang pahala bagi saya. Baiklah, sebelum kita simak video yang akan saya berikan, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem penggolongan darah ABO. Jadi sebelumnya di sini saya ingin bertanya, pasti kan belum tahu kan sistem gimana sih, apa sih yang maksudnya sistem penggolongan darah ABO. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Jadi sistem penggolongan darah ABO yaitu suatu sistem golongan darah yang digunakan untuk menunjukkan adanya salah satu, keduanya, atau tidak ada satupun dalam keduanya antigen A dan B dalam eritrosit. Jadi antigen A dan B itu tidak terdapat dari eritrosit. Jadi bisa ada, bisa salah satunya ada, bisa keduanya ada, atau bisa tidak sama sekali ada. Penggolongan sistem darah ABO ini bisa digunakan untuk atau menyelesaikan suatu permasalahan jika seorang ayah dengan ibu memiliki darah yang berbeda, begitu juga dengan anaknya. Misal ayah memiliki darah A, ibu memiliki darah O. Ayah memiliki darah A, ibu memiliki darah B, anaknya memiliki darah O. Jadi bisa diselesaikan dengan sistem penggolongan darah ABO. Jadi sistem penggolongan darah ABO ini ditemukan oleh Karl Landsteiner tahun 1901. Tidak hanya pada manusia, golongan darah ABO ini banyak digunakan pada hewan-hewan. Contohnya simpanse, gorila, bonobo, dan masih banyak lagi. Jadi sistem penggolongan darah ABO ini tidak hanya digunakan pada manusia, bisa juga digunakan pada hewan-hewan seperti simpanse, bonobo, dan gorila. Jadi setelah saya jelaskan sedikit mengenai sistem penggolongan darah ABO, kita akan simak video video pembelajaran yang bisa memudahkan kalian dalam memahami materi yang saya berikan. Terima kasih. Kalian pernah dengar nggak sih golongan darah anak harus sama dengan golongan darah orang tuanya? Ini salah ya guys. Kalian juga pernah dengar nggak sih anak perempuan harus sama golongan darah dengan ayah dan anak laki-laki harus sama dengan ibunya? Ini juga salah ya teman-teman. Semua hanya mitos yang menyebabkan pertengkaran antara suami istri, dikiranya salah satunya selingkuh. Sekarang kita buktikan dengan sistem ABO. Contohnya Pak Vergio memiliki golongan darah A heterozigot dan istrinya bergolongan darah B heterozigot. Setelah itu mereka mempunyai anak yang bergolongan darah O. Setelah itu mereka bingung, kenapa bisa golongan yang berbeda? Akhirnya mereka berantem. Padahal tidak harus diberantemkan. Golongan darah A, I, O dapat disilangkan dengan golongan darah B, I, B, I, O. Kita menggunakan metode waktu SMA yaitu IAIO dengan IBIO menghasilkan IAIB, IAIO, IBIO, dan IOIO. Maksudnya apa teman-teman? Jadi kesimpulannya mereka mempunyai peluang anak 25% AB, 25% anaknya bergolongan darah A, 25% anaknya bergolongan darah B, dan 25% anaknya bergolongan darah O. Jadi dapat disimpulkan anaknya 100% anak Pak Vergio dan istrinya. Baiklah teman, itulah tadi mengenai video pembelajaran yang saya berikan. Semoga bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kalian semua. Jadi setelah kita mengetahui bahwa walaupun anaknya itu berbeda golongan darahnya dengan orang tuanya, bisa anak itu masih mempunyai peluang untuk menjadi anak dari bapak itu. Seperti contoh Bapak Vergio tadi, ayahnya bergolongan A, ibunya bergolongan B, anaknya bergolongan darah O. Jika menggunakan sistem ABO, anaknya 100% merupakan anak dari Bapak Vergio. Jadi ada banyak stigma yang kita membuat
anak ini golongan darahnya beda dengan orang tuanya, apakah anak ini anak dari orang tuanya atau begitu. Banyak sekali pemikiran-pemikiran yang muncul dari orang-orang yang awam informasi seperti itu. Baiklah, itu saja, semoga bermanfaat bagi kalian. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.